Pernahkah Anda berpikir mengapa pencuri di sebelah kanan dari Yesus Kristus itu akhirnya diterima oleh Yesus? Atau pernahkah Anda membayangkan bahwa pencuri atau penyamun yang berada di sebelah kanan Yesus Kristus ketika disalib, apakah pada saat yang sama ketika Yesus berkata bahwa dia akan berada dalam Firdaus, menunjukkan bahwa dia berada di surga pada saat itu? Mari kita lihat konteks ayat dari firman Tuhan. Di dalam buku Injil Matius pasal yang ke-27, firman Tuhan berkata bahwa ketika Yesus disalibkan, ada banyak penyamun yang disalibkan di sekitar Yesus. Di dalam Matius pasal 27 ayat 43, firman Tuhan berkata, "Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Di dalam ayat yang ke-44. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelahnya demikian juga. Dari ayat yang ke-44 ini menyatakan bahwa ada banyak penyamun yang disalibkan di sekitar Yesus. Tetapi yang menjadi fokus kita adalah kedua orang yang berada di kiri dan kanan dari Yesus Kristus. Inilah yang menjadi pokok kita untuk kita bahas sedikit. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-38, firman Tuhan berkata, "Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya." Jadi ketika Yesus disalibkan, bersamaan dengan dia ada dua orang penyamun yang disalibkan, sebelah kiri dan sebelah kanan. Di dalam kitab Injil Matius tidak dinyatakan bahwa salah seorang penyamun mengolok atau justru tidak mengolok, tidak dinyatakan demikian. Tetapi kalau kita lihat di kitab Injil yang lain, kita akan melihat hal yang berbeda. Di dalam kitab Injil justru dinyatakan bahwa kedua penyamun awalnya mereka menghina Yesus. Mereka juga mencela Yesus seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, imam-imam yang ada di sekitarnya. Kalau engkau anak Allah, pasti engkau bisa melepaskan dari salib itu. Demikian juga kedua penyamun yang ada di kiri dan kanan pada awalnya juga mencela Yesus dengan hal yang sama yang dilakukan oleh para imam, orang-orang Yahudi yang ada di sekitar situ. Dan di dalam ayat-ayat yang berikutnya kita akan melihat ada satu kitab Injil yang menyatakan salah seorang penyamun di sebelah kanan yang akhirnya Yesus janjikan akan bersama-sama dengan dia di dalam Firdaus. Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-23 ayat yang 39 dikatakan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga
engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi inilah ayat yang menyatakan dari ketiga kitab Injil, salah seorang yang disalibkan bersama Yesus yang ada di sebelah kanan, yang pada akhirnya tidak mencela Yesus, tetapi dia justru marah kepada temannya yang berada di sebelah kiri Yesus yang mencemooh Yesus. Justru dia sudah sadar dan dia katakan bahwa dia atau Yesus itu sebenarnya tidak bersalah. Dan dia meminta Yesus ketika dia datang sebagai raja untuk menyelamatkan dia. Dan ayat 43 dari Lukas pasal 23 ini yang menjadi fokus kita. Penyamun atau penjahat ini berkata kepada Yesus. Di dalam ayat 42 dimulai, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan dalam ayat berikutnya, ayat 43, Yesus berkata kepada penyamun atau penjahat ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara-saudara, ketika kita mengkaji ayat ini, apakah Yesus menyatakan kepada penyamun atau penjahat yang di sebelah kanan itu bahwa dia akan bersama-sama dengan si Yesus di dalam Firdaus, di dalam kerajaan surga, di surga itu, pada saat Yesus katakan itu, atau setelah mati paling kurang, dia akan langsung ke surga? Di dalam bahasa aslinya, kalau kita melihat dan juga terjemahan yang sebenarnya di dalam ejaan yang disempurnakan, maka kita melihat sebenarnya Yesus berkata pada hari itu. Bukan dia menunjukkan pada hari itu pencuri atau penyamun langsung berada di surga atau di Firdaus. Tetapi pada hari itu Yesus berbicara, itu maksudnya. Sehingga bukan menyatakan bahwa pencuri atau penyamun yang sebelah kanan itu langsung berada di surga bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Kita juga perlu mengkonfirmasi firman Tuhan yang menyatakan bahwa ketika manusia mati, dia bukan langsung ke surga atau ke neraka. Tapi firman Tuhan sangat jelas menyatakan seorang yang sudah mati, dia masih berada di bumi atau di tanah atau di kubur. Dia belum dibangkitkan atau rohnya pergi ke surga atau ke neraka. Jadi seorang yang sudah meninggal, dia akan kembali ke tanah, di mana manusia itu diciptakan dari debu tanah. Dan itu yang dikonfirmasi oleh firman Tuhan. Mari kita lihat beberapa kutipan dari firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang menunjukkan keadaan orang yang sudah mati. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Kemudian di bagian akhir dikatakan, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Debu tanah ditambah nafas hidup yang Tuhan berikan, yang Tuhan hembuskan ke manusia yang pertama itu, menjadikan manusia itu makhluk yang hidup. Kemudian di dalam buku Pengkhotbah 12 ayat 7, debu kembali kepada debu atau debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Ketika seorang meninggal dunia atau mati, maka roh kehidupan yang Tuhan sudah hembuskan itu kembali kepada Tuhan. Dan tubuh yang awalnya itu dibuat dari tanah kembali menjadi tanah. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kemudian kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 146 ayat 4, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Seorang yang sudah meninggal, manusia yang sudah meninggal atau sudah mati, dia kembali kepada tanah
dan semua ingatan-ingatan, pikiran-pikirannya lenyap pada saat itu. Roh kembali kepada Allah yang memberikan karunia kehidupan kepada manusia pada saat diciptakan. Jadi itulah fakta atau konfirmasi firman Tuhan. Jadi pencuri yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dia akan bersama-sama dengan Yesus di dalam Firdaus, sekarang itu adalah pernyataan Yesus sendiri sekarang pada saat itu. Sedangkan pencuri atau penyamun itu akan mewarisi kerajaan Tuhan nanti pada saat kebangkitan seluruh umat-umat manusia yang akan diselamatkan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi dalam Pengkhotbah 9 ayat 6 juga menyatakan hal yang sama, bagaimana keadaan orang yang sudah mati. Dikatakan karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Jadi orang mati itu bukan bergentayangan rohnya ke sana kemari, tidak tahu apa-apa, menunggu sampai dibangkitkan oleh Allah, oleh Tuhan, oleh Yesus sendiri ketika dia datang pada kali yang kedua. Apakah untuk mendapatkan hidup yang kekal atau kebinasaan yang kekal? Nanti kebangkitan itu akan dibuat langsung oleh Yesus Kristus secara umum ketika dia datang pada kali yang kedua. Di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 28-29 berkata, "Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum." Firman Tuhan ini menyatakan bahwa ada nanti waktunya semua orang yang sudah mati, apakah dia akan diselamatkan atau dibinasakan kembali di api neraka, akan dibangkitkan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan tentunya kedatangan Yesus yang ketiga kali. Di mana kalau kedua kali orang yang dibangkitkan itu untuk menerima kehidupan yang kekal. Kalau kedatangan Yesus yang ketiga kali itu membangkitkan orang-orang yang akan dibinasakan. Jadi untuk sekarang ini firman Tuhan sangat tegas menyatakan semua orang yang mati itu tidak akan bangkit sampai pada waktunya masing-masing. Apakah akan diselamatkan ataupun yang akan menerima kematian yang kekal di dalam api neraka. Firman Tuhan menyatakan dengan tegas. Dengan demikian pencuri yang ada di kayu salib, dia juga tetap di dalam kuburnya, tetap mati, meninggal dan diam di sana sambil menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, untuk mana dia akan dibangkitkan juga menerima kehidupan yang kekal. Demikianlah pernyataan dari firman Tuhan.